Sering-sering aja ya Bapak toh. Belajar kuliah sama Bapak Dek, siapa namanya? Pak Dedi. Oke, Pak Dedi ini saudara saya di Anda. Ya, jadi Oke, Toraja. ya. Jadi asal usulnya kita peradaban ini ya dari Kalimantan, dari Kalimantan khususnya ya Kalimantan Timur. Entah itu versi mereka macam-macam tentang keharingan itu ya itu versi. Nah, tapi satu berdasarkan sejarah, Iya. letak geografisnya, situs kebudayaan dan lain sebagainya asalnya dari sini. Karena yang namanya kerajaan tertua di Indonesia sudah tahu di Kutai Kartanegara, berarti dari situlah asal usul peradaban. Jadi di situ asal usul peradaban, Iya. suku, ras, Kerajaan, raja-raja. Nah itu. Jadi orang banyak nggak paham. Oh, bilang orang, kenapa tuh? Kok bisa orang Dayak bikin acara tapi banyak orang Toraja? Ya. Nah itu tuh jadi pertanyaan. Pernah saya Ini bilang, juga kan kerbau juga kan? iya sama. Kuncinya Toraja kerbau juga. Kerbau, cuman Ada kan, ceritanya juga itu. Nah jadi yang jadi masalahnya sekarang ini kenapa kok Toraja? Jangan salah, Toraja, Bugis, Jawa itu asal dari kita semua, dari Kutai sini. Kartanegara. Karena apa, mengacu kepada kerajaan tertua. Iya. Hanya saja versi masing-masing dipisahkan oleh ya contoh kan yang namanya dari zaman kerajaan, sebelum kerajaan di sini itu berabad-abad lama sampai sekarang ini kan boleh jadi situs kita itu rusak karena penjajahan. Iya, betul. Situs kita rusak karena alam. Nah, faktor alam bisa saja lempeng bumi ini bergerak sehingga memisahkan pulau-pulau sehingga terpisah. Sehingga muncullah yang kalian tadi yang ibaratnya ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Bali, ada yang di mana macam, karena terpisah tadi ya masing-masing lah turun temurun. Kadang-kadang putus cerita tapi mereka tetap menjalankan adat ini tadi. Tapi kalau Toraja kan hampir mirip dengan Dayak. Beda yang suku-suku lain, artinya keharingannya kan hampir tidak terlalu jauh kalau saya. Sama. Bugis juga. Iya sama. Keharingan di mana-mana tuh tetap mirip, semuanya mirip. Bukan mirip lagi, sama hanya saja. Contoh nih, adat budaya Islam dari luar negeri. Ya. Tidak ada beda dia sama Kristen. Ya. Kadang-kadang satu atap, tapi nabinya itu sama. Nah, semua. sama seperti ini. Nabi Hanya Abraham, cara mereka Musa, kan semua Islam, hanya cara mereka kayak yang jadi polemik antara Islam dan Kristen kan sebut itu nabi bukan Tuhan. Nah, sama seperti ini kita keharingan, tapi kita tidak permasalahkan. Yang jelas kita satu atap, asal usul kita itu dari Kalimantan Timur ini. Peradaban kita ini asal usulnya dari sini. Hanya saja perjalanan religiusnya itu yang berbeda. Oh, kadang-kadang ini sesajennya nih dengan ini kasih ke pohon, kasih ke apa. Itu mereka banyak. Nih, miaknya kemarin tuh. Apa itu? Miak penyumbur rambut. Oh ya. Nah, itu. Jadi ini 2 kemarin tuh, pakai separuh sudah. Tapi yang di Kutai kan katanya doang. yang jaga itu naga, betul kayak artinya bertanya lagi saya. Itu kalau di Kutai Kartanegara sebelum adanya pengaruh Hindu, Islam, ya, itu dulu memang benar. Dulu tuh ceritanya entah di zaman rajanya siapa gitu, nah kan. Nah itu ada cerita memang itu raja itu beserta istrinya melahirkan 2 orang anak. Nah anak satu itu berupa bentuk ular, yang satu berupa bentuk manusia. Itu cerita legendanya. Lalu dia kan nggak mungkin tinggal bersama manusia, akhirnya kecilnya dilarutkan lah dalam piring. Nah diikutin lah sudah, ya itu seperti yang ada tuh kan, diikutin. Nah maka Kalimantan ini, Indonesia ini yang jaga tuh itu ular Indonesia. itu tadi. Kan udah pindah ibu kota, Indonesia sudah. Di Cina gitu juga, di Cina tuh naga itu yang melambangkan ini. Kayak orang bilang 9 naga kan. Nah itu kan mereka tuh ngambil simbol-simbol. Nah kita ini juga ada cerita seperti itu, turun temurun tuh. Makanya orang-orang kerajaan Kutai tetap nggak bisa meninggalkan adat budayanya tadi. Sebenarnya kan kalau sudah pindah ke Islam jadi ini tuh nggak boleh sebenarnya. Iya sih. Nah nggak boleh. Kenapa boleh? Berarti Indonesia kenapa boleh? Karena itu udah merupakan simbol leluhur yang nggak boleh bisa ditinggalkan. Indonesia merdeka kan sudah. Ya itu simbol nggak bisa ditinggalkan meskipun keinginan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Masih banyak juga keharingan di Toraja, cuman nggak ada yang mau angkat lagi karena kebanyakan itu Kristen Islam. Kristen. Nah jadi kalau berbicara masalah Kristen ya. Iya. Harus bisa menjelaskan kenapa adat budaya
seperti keharingan ini bisa menjadikan Tuhannya orang Kristen jadi Tuhannya orang keharingan. Nah, karena pada saat dulu keharingan itu hanya sebatas memuja apa yang ada dilihatnya di depan. Iya. Jadi dia secara logika nenek moyang kita dulu dia nggak pakai tuh ada cerita dari mana-mana itu nggak pakai. Kenapa sebabnya? Mereka itu menemukan hal-hal yang mereka temukan di sini. Nah, lalu muncullah agama-agama dari luar. Belanda yang bawa. Iya, Kristen. Belanda yang bawa. Nah, Belanda yang bawa Kristen dulu latar belakang. Kenapa kita orang keharingan Dayak itu diburu? Kenapa? Dianggap berhala. Karena di dalam Kristen hal-hal yang begini itu berhala. Iya. Nah, sebenarnya mereka nggak sadar bahwa hak kita kalau memang mau bicara masalah ketuhanan di dalam kitab itu sendiri, di dalam Taurat itu tidak pernah menyebutkan 10 perintah Allah itu terhadap siapa pemilik Allah. Iya. Agama, perorangan, hanya di situ diberikan 10 perintah Allah, salah satunya dilarang membunuh. Iya. Jangan ada Allah lain. Iya, jangan bersinah. Nah, jangan berzina. Hormati orang Orang tuamu. tua. Iya. Nah, itu kan 10 perintah Allah tuh. Perintah, ya. Bla 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 yang lain. Lalu kalau kami ingin mengambil Allah orang Kristen bisa. Kenapa sebabnya bisa? Dari 10 perintah Allah, Kristen itu nggak disebut sama Tuhan. Islam itu nggak disebut sama Tuhan. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Loh, di. Kami kalau memang mau bisa. Kenapa sebabnya? Itu hak kita. Kenapa sebabnya? Semua nggak ada disebut. Nah, jadi setelah kita kalau memang kita ambil, ya dari 10 perintah itu kita sudah lakukan. Kita Iya. dilarang bunuh, Ya, jangan dilarang, sudah. Nah, dilarang Tiga ringan berzina. sudah kita lakukan toh. Iya, betul. nah itu. Jadi tergantung apa yang kita lakukan, terhindar dari segala itu, itu hak. Jadi makanya Kristen itu bisa. Jadi keharingan itu bisa bergabung di situ. Iya, bisa dia bergabung. Nah, bisa bergabung di situ. Nah, terus kitab suci ini kan banyak terkontaminasi akibat penjajahan, Iya. akibat peperangan, lalu mereka merubah segala bentuk di dalam, ya. Supaya apa? Supaya mendukung kekuasaan politik dunia. Nah, jadi saya sudah kaji semua. Jadi saya kaji, saya cuma bilang, percaya nggak Yesus itu datang kedua kali ke bumi? Percaya saya. Nah, situ percaya kan? Iya. Tapi saya nggak percaya. Oh iya. Nggak percaya Yesus itu akan datang kedua kali. Percaya nggak Yesus itu akan datang lagi sebagai juru selamat? Percaya nggak? Saya kan Yesus sudah datang juru selamat yang kedua ya untuk menghakimi menurut agama saya dan keyakinan saya. Ini kita sharing ya. Ya, sharing. Terus sampean percaya nggak bahwa Yesus itu naik ke surga? Saya percaya. Situ percaya. Saya nggak percaya. Ya. Nggak percayanya saya begini. Yesus itu sudah datang pada masanya sebagai juru selamat. Iya, kan? juru selamat. Ya. Ya, betul. Sudah datang. Terus juru Yesus selamat. itu kenapa dia tidak naik lagi ke surga? Karena dia sudah menjelma di dalam diri kita. Ya. Percaya nggak? Makanya Betul. orang Islam, orang Kristen, siapapun yang beragama, dia sudah memiliki kasih Yesus itu. Iya. Kasih. Kasihnya sudah dimiliki. Dia bukan ke surga, tapi dia sudah menjelma di dalam diri kita. Iya. Makanya apapun siapapun kita itu sudah jadi haknya Yesus. Karena Iya, Yesus betul. pada saat waktu itu Untuk dia sudah menyelamatkan datang. dunia. Jadi kalau bukan dia orang saja. Semua dunia iya, diselamatkan. dunia sudah. Iya. Nah, jadi kalau dia mau datang yang kedua kali, nonsen. Buat apa dia datang yang kedua kali? Kalau dia sudah berkorban sebelumnya, dia sudah datang lagi. Itu yang harus dipercaya oleh kita. Ngapain dia datang lagi kalau kita di dalam diri kita sudah punya kasih dia? Iya. Ngapain? Coba. Itulah. Ayo. Ngapain dia datang lagi kalau dia sudah jadi juru selamat pada saat itu? Ngapain dia datang lagi kalau dia sudah berkorban pada saat itu? Lalu apa yang mau dia datangin? Sekarang tinggal kita bahasanya itu memupuk apa yang sudah ada di dalam diri kita. Kasihnya tadi. Iya, kasihnya. Contoh, Islam kenapa dia bisa Islam Kristen kenapa dia bisa bilang orang beramal? Kenapa Islam dan Kristen bisa menciptakan perdamaian dunia? Iya. PBB itu karena kasih Yesus ada di dalam. Karena pada zaman Yesus tidak ada yang namanya kasih. Semua orang hidup di dalam hukum rimba. Hukum, ya. Maka dia datang. Enggak, sebelum Yesus itulah hukum Taurat. Mungkin Taurat. banyak pakai orang keharingan juga ya gitu kan. Taurat itu zaman Nabi Musa Ya. itu sudah terkontaminasi oleh perkembangan zaman. Iya. Bayangkan hanya 10 saja Tuhan ciptakan, hanya 10 perintah Allah aja Tuhan untuk ditanamkan bagi umat manusia. Tapi kenapa sekarang kok berjuta-juta Ya, itulah pasal undang-undang. Iya, itu undang-undang sudah. itu dibuat sehingga Oke. 10 ini jadi terabaikan. Oke. Nah,
Itu akibat perkembangan zaman.